Jalan lintas Sumatera minim penerangan selama arus mudik. Proyek flyover Kota Bandar Lampung dihentikan paksa. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Pengamanan arus mudik lebaran melalui jalan lintas Sumatera menjadi sajian utama hari ini. Pemudik perlu waspada karena jalur ini minim penerangan maupun rambu lalu lintas. Pemirsa, bersama saya Ferlis Yandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemudik perlu waspada melintasi jalan lintas Sumatera, ruas Bakauheni hingga perbatasan Sumatera Selatan. Jalur ini minim penerangan, rambu lalu lintas maupun marka jalan. Pemudik sebaiknya menempuh perjalanan siang hari untuk mengurangi risiko kecelakaan. Jalan lintas Sumatera ruas Lampung Selatan hingga Bandar Lampung sepanjang 90 km masih gelap. Jalur ini hanya terpasang lampu di beberapa titik. Kondisi jalan bergelombang dan minim rambu lalu lintas sampai perbatasan Sumatera Selatan. Pemudik tidak nyaman melintasi jalan lintas Sumatera ruas Lampung. Pemudik tujuan Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau terganggu kondisi jalan gelap dan bingung dengan sejumlah persimpangan tanpa petunjuk arah. Gelombang dikit aja, gelombang dikit, cuma kasihannya mobil-mobil camper aja kan. Oh gitu, bergelombang jalannya, bergelombang. Kalau untuk penerangan gimana Bang? Masih ada yang gelap kan? Sekarang udah lumayan. Masih ada yang gelap. Gimana sih? Nah, kita tahu gelombang yang lain. Rambu-rambunya gimana? Masih minim juga atau seperti apa? Ini rambu-rambunya yang kalau persimpangan yang agak gede lah gitu, agak jelas. Kurang. Takutnya mana yang baru-baru perdana pulang lewat Sumatera kan masih banyak yang lagi. Nggak tahu arah. Iya. Rambunya minim. Ya, iya. Kalau bilang bagus lah ya kurang gitu lah. Kurang penerangannya, gelap ya? Gelap. Minimnya penerangan meliputi jalan lintas timur, jalan lintas tengah, maupun jalan lintas barat. Sebagian jalur mudik juga rawan kejahatan. Pengendara motor bakal dikawal kepolisian secara estafet. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Arus mudik mulai ramai pada H-6 Lebaran. Mobil pribadi maupun sepeda motor memadati Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung termasuk fasilitas pendukung seperti SPBU dan rumah makan. Pemudik berangkat lebih awal karena menghindari kemacetan. Arus mudik melalui jalan lintas tengah Sumatera mulai ramai sejak H-7 Lebaran dan bertambah padat pada hari ini. Lalu lintas didominasi mobil pribadi dan sepeda motor wilayah Sumatera. Pemudik banyak mengisi bahan bakar minyak di SPBU sepanjang Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung. Pemudik juga memanfaatkan rumah makan dan masjid beristirahat sejenak. Lalu lintas lancar meskipun arus mudik makin padat. Pemudik bermotor hanya terhambat jalan bergelombang selepas pelabuhan Bakauheni hingga Bandar Lampung. Pemudik pulang kampung lebih awal karena menghindari kemacetan. Terlalu macet. Oh, biar nggak terlalu macet ya? Ini nggak konvoy sama teman-temannya? Enggak. Sendirian aja? Berdua sama istri. Dari mana kita tadi? Dari Jakarta. Tujuan ke? Rentewu. Pemudik tujuan Sumatera mendominasi keramaian lalu lintas. Tingkat kepadatan diperkirakan memuncak pada H-3 Lebaran. Kepolisian mengamankan arus mudik dengan mendirikan pospam sepanjang jalan lintas Sumatera. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Polres Lampung Timur mulai hari ini mengerahkan kekuatan penuh untuk mengamankan arus mudik Lebaran. Petugas berjaga di pospam, posyan, dan pos pantau.
Pengamanan kali ini jauh lebih ketat dengan penempatan petugas setiap jarak 2 km. Polres Lampung Timur menggelar pasukan pengamanan arus mudik mulai H-7 sampai H+9 Lebaran. Pengamanan mengerahkan personel lalu lintas, sabara, reserse kriminal, dan intelkam. Kekuatan ini ditambah TNI, Dinas Perhubungan, serta Satgas Radio Komunikasi. Kawasan rawan kemacetan diperkuat pos pelayanan dan polantas. Sementara daerah rawan kejahatan diawasi pasukan khusus. Kepolisian mendirikan 3 pos pengamanan, 2 pos pelayanan, dan 35 pos pantau. Kapolres Lampung Timur AKBP Yudi Chandra Erlianto mengatakan pola pengamanan jalur mudik tahun ini berbeda karena arus mudik makin ramai. Kami menyiapkan 35 pos pantau. 35 pos pantau yang diisi oleh seluruh anggota Polres Lampung Timur. Di situ di tiap penggal jalan 2-3 km tiap penggal jalan itu diisi personil di pos pantau tersebut. Ya, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengamankan seluruh ruas jalan yang ada di Jalintim, ya, dari kemacetan, kemudian juga dari tindak kriminalitas. Kepolisian mengimbau pemudik menekan resiko kecelakaan dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Barang bawaan tidak perlu berlebihan. Kendaraan dilarang kebut-kebutan karena kondisi jalan mulus. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Pengamanan jalur mudik fokus kawasan rawan kemacetan seperti Pasar Tumpah dan persimpangan Jalan Lintas Timur Sumatera. Polres Lampung Timur sudah menyiapkan pospam dan posyan. Petugas menjamin pemudik bakal melaju dengan nyaman. Saat ini kendaraan cukup padat dan masyarakat yang berbelanja maupun memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran sangat ramai. Dan jajaran Polres Lampung Timur juga sudah mendirikan pos pelayanan dan pos pengamanan yang akan membantu para pemudik. Jika Anda mengalami kelelahan, Anda dapat beristirahat di pos pelayanan yang telah tersedia di sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera ini. Polres Lampung Timur mendirikan pos pengamanan, pospam, dan pos pelayanan posyan mudik dekat Pasar Tumpah dan persimpangan Jalan Lintas Timur dengan jalan alternatif. Posyan mencegah kemacetan seputar Pasar Simpang Sribawono, Pasar Waijipara, dan Pasar Labuhan Ratu. Pengamanan jalur mudik seputar Pasar Tumpah termasuk penertiban area parkir. Kepala Pos Lalu Lintas Mataram Baru, Aibtu Amran, memindahkan area parkir ke lokasi lain. Di Pasar Simpang Sribawono, khususnya di pasar, namun upaya-upaya kita sudah kita lakukan seperti pemasangan tolo-tolo, pembatas jalan untuk dilarang parkir, maupun banner-banner himbauan udah kita pasang juga supaya daripada masyarakat, warga yang parkir baik kendaraan sepeda motor maupun roda 4 untuk bisa menertibkan sendiri dan sudah disediakan tempat lahan-lahan parkir. Arus mudik melalui Jalan Lintas Timur Sumatera ramai sejak H-7 Lebaran. Volume angkutan barang masih dominan sebelum terkena pembatasan H-4. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Polres Lampung Selatan menggelar operasi bersih jelang arus mudik Lebaran. Petugas menemukan parkir kendaraan di Pasar Bakauheni memakan badan jalan. Razia polisi juga menemukan uang serta bukti setoran parkir liar ke Dinas Perhubungan. Operasi bersih menertibkan parkir liar di depan Pasar Bakauheni, Lampung Selatan. Parkir ini memakan setengah badan jalan. Pelanggaran ini menghambat arus mudik maupun lalu lintas angkutan barang menuju Pelabuhan Bakauheni. Pengendara mengeluh karena lajur jalan makin sempit. Penertiban parkir liar menemukan bukti uang 700.000 serta bukti setoran ke Dinas Perhubungan dan Bantuan Desa. Setoran ini menjadi alasan petugas antara badan jalan. Wakapolres Lampung Selatan Kompol Ketut Suryana berjanji menelusuri setoran uang parkir liar tersebut. Dari hasil giat imbangan tadi ya, operasi cipta kondisi dan operasi bersih, ada berapa yang diamankan termasuk terkait dengan informasi ada parkir liar. Dan itu memang kita amankan
uang juga sebanyak 700.000. Dan ini masih kita akan telusuri, ini kemana ini lari, masih kan kita cross check. Kan itu tidak boleh ya sampai memakai badan jalan mengganggu arus lalu lintas juga. Ini sudah kita amankan, sementara masih kita pegang barang bukti dan bukti-bukti lainnya masih kita. Polisi memperingatkan parkir liar membahayakan lalu lintas maupun pengunjung pasar. Parkir ini memakan badan jalan dengan posisi jalan menurun. Jika ada kendaraan remblong, motor maupun pengunjung pasar beresiko tertabrak. Heri Fulstiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain, di antaranya proyek flyover Bandar Lampung dihentikan karena mengganggu arus mudik Lebaran. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Polemik proyek flyover dan underpass Jalan Teku Umar, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Bandar Lampung memuncak. Pemprov Lampung menghentikan proyek secara paksa. Penghentian ini dengan mengerahkan ratusan personel Polda. Pemerintah Provinsi Lampung menghentikan proyek flyover dan underpass Jalan Teku Umar, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam setelah pemerintah kota Bandar Lampung mengabaikan surat peringatan pada tanggal 6 Juni 2017. Proyek ini tanpa koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun izin Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional. Penghentian proyek flyover dan underpass ini mengerahkan ratusan personil Polda Lampung. Pelaksana proyek menghentikan pekerjaan dan membongkar pagar. Sesuai dengan perintah Gubernur Ridho Fikardo, lokasi proyek harus dibersihkan seperti semula. Kapolda Lampung Irjen Pol Sujarno meninjau penghentian proyek flyover. Meskipun demikian, Kapolda membantah penghentian proyek ini atas instruksi Gubernur. Ia mengaku hanya berkepentingan untuk menjaga kelancaran lalu lintas menjelang arus mudik. Dasarnya adalah bagaimana masyarakat pengguna jalan ini bisa nyaman, lancar, kemacetan bisa kita urai, itu aja. Nggak ada kepentingan lain. Untuk dihentikan ataupun bukan kewenangan saya menghentikan. Kalau ini kan sekali lagi kan ada aturannya bahwa kalau nggak salah H-10 pembangunan jalan itu sementara selama Lebaran ini tidak boleh. Nah, inilah nanti ketentuan itu yang kita sepakati dulu. Artinya pasca Lebaran itu ya kalau pasca soal nanti dihentikan, di stop, kemudian dilanjutkan bukan kewenangan saya. Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak bergeming. Meskipun proyek flyover dan underpass dihentikan paksa, Kepala Badan Polisi Pamong Praja Cik Raden menyatakan proyek jalan terus. Siapapun tidak berhak untuk menghambat pembangunan Bandar Lampung. Ini engkon masyarakat Bandar Lampung. Iya, kalau tokoh masyarakat Ini kan jalan nasional. tokoh masyarakat saya minta izin ke Presiden Bapak. Iya, nah cocok ya. Pak Cik, nanti kalau ada pihak-pihak yang pihak lain mungkin yang berupaya Tidak ada yang menghambat. Jangan sampai ada yang menghambat. Ini adalah pembangunan pemerintah Kota Bandar Lampung. Terus kalau untuk instruksi pembongkaran sendiri Pak Cik, di mana tadi? Siapa? Untuk instruksi pembongkaran sendiri, ini dari Pemkot sendiri atau dari? Tidak ada. Tidak ada pembongkaran. Jalan terus ini. Pemerintah Bandar Lampung hanya menghentikan sementara proyek flyover dan underpass agar tidak menghambat arus mudik Lebaran. Setelah selesai arus balik, proyek kembali bergulir dengan meminta dukungan pemerintah pusat. Andres Avandi, MNC Media, Bandar Lampung. ASDP Bakauheni menjadwalkan 2 kali uji coba dermaga 7 menjelang puncak arus mudik Lebaran. Uji coba bongkar muat gagal karena sistem hidrolik mobile bridge tidak berfungsi. Dengan kegagalan ini, dermaga baru belum bisa beroperasi. ASDP Bakauheni menguji coba dermaga 7 sebanyak 2 kali. Uji coba pertama sebatas sandar kapal berjalan sukses. Berikutnya, uji coba bongkar muat dengan KMP Porling, KMP Mula Warman, dan KMP Mustika Kencana. Kapal-kapal ini berukuran panjang 85 hingga 100 meter.
Uji coba bongkar muat kendaraan gagal. Sistem hidrolik mobile bridge berkapasitas 60 ton tidak berfungsi. Dengan kondisi ini, resiko kecelakaan sangat tinggi karena kendaraan tidak bisa masuk dan tersangkut pintu kapal. Petugas berusaha memperbaiki sistem hidrolik sampai 1 jam. Upaya ini tidak berhasil. Mobile bridge tetap miring sekitar 30 derajat. Kegagalan uji coba bongkar muat kendaraan otomatis menunda operasi Dermaga 7 pada puncak arus mudik. Padahal, ASDP Bakauheni telah mempercepat penyelesaian dermaga dengan target selesai sebelum Lebaran. Pengoperasian dermaga baru diharapkan memperlancar arus mudik. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Tim gabungan Balai Besar POM dan Dinas Kesehatan Bandar Lampung sidak sejumlah pasar swalayan. Petugas menemukan ratusan kemasan makanan siap saji tidak higienis. Produk ini ditarik dari peredaran karena tidak layak konsumsi. BPOM tarik makanan siap saji. Balai Besar POM dan Dinas Kesehatan Bandar Lampung sidak pasar swalayan Surya di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, kawasan Kedaton. Pasar ini memajang 200 bungkus teh kemasan merek Gope dan 600 bungkus makanan ringan kacang-kacangan, keripik pisang, serta jajanan berbahan ikan. Peredaran teh tanpa izin Dinas Kesehatan maupun Balai POM, sementara isi produk makanan ringan tidak sesuai perizinan. Seluruh produk ilegal ini ditarik dari peredaran. Pasar swalayan dilarang memajang atau diam-diam menjual kembali kepada konsumen. Petugas juga menemukan makanan kadaluarsa di pasar swalayan kawasan Raja Basa. Produk ini juga dilarang beredar dan bahkan langsung dimusnahkan. Tadi makanan kemasan siap saji maksudnya itu adalah siap dikonsumsi dalam kemasan yang siap dikonsumsi. Misalnya tadi ada otak-otaknya udah digoreng, dikemas, itu boleh pakai PRT. Kalau itu dibukukan, Bu, ya? Tadi kan dia harus penyimpanannya dalam bentuk beku. Jadi itu riskan sekali kalau dia nanti tidak dalam suasana ataupun temperatur yang sesuai, akan menimbulkan cepat terjadi jamur ataupun pertumbuhan akan bakteri karena protein. Tim gabungan Balai Besar POM dan Dinas Kesehatan Bandar Lampung masih menjadwalkan razia pasar menjelang Idul Fitri. Masyarakat diimbau meneliti belanjaan atau konsumsi makanan. Produk ilegal, kemasan rusak atau kadaluarsa harus dihindari. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Partai Perindo Lampung membuka posko mudik sampai H+3 Lebaran. Ikut informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. DPW Partai Perindo Lampung mendirikan posko mudik di Jalan Lintas Sumatera. Posko membantu kelancaran arus mudik dengan menyediakan tempat istirahat, bantuan medis, serta ambulan gratis. Posko mudik Perindo beroperasi mulai H-7 sampai H+3 Lebaran. Partai Perindo Lampung membuka posko jalur mudik Lampung hingga perbatasan Sumatera Selatan. Lokasi posko ini di depan kantor DPW Perindo, Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, Jalan Lintas Tengah Sumatera, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Waikanan. Posko mudik Perindo menyediakan tempat istirahat, pelayanan medis, serta ambulan gratis selama 24 jam. Ketua DPW Perindo Lampung, Joli Sangga, menyatakan pelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran mulai H-7 sampai H+3 Lebaran. Posko mudik yang kita buka pada hari ini di depan tempatnya kantor DPW, dibuka H-10, H-7 maksud saya, sampai H+3, artinya 10 hari kita buka. Harapan saya di posko mudik ini dapat dibuka secara maksimal waktunya dan juga pemanfaatannya juga secara maksimal. Partai Perindo Lampung rutin mendirikan posko mudik Lebaran. Lokasinya sepanjang Jalan Lintas Sumatera karena jalur ini paling padat arus mudik.
Posko melibatkan jajaran DPD serta organisasi sayap Perindo. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. DPD Perindo mendukung penuh Joli Sanggam maju dalam pemilihan Gubernur Lampung tahun depan. Dukungan ini disampaikan melalui pernyataan sikap di kantor DPW Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, Minggu petang. Joli Sanggam siap maju asal mendapat rekomendasi DPP. Ya pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini, mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa. Dapat berkumpul di acara ini. Sebanyak 15 DPD mendukung Ketua DPW Perindo Lampung Joli Sanggam maju sebagai calon wakil Gubernur Lampung. Dukungan disampaikan melalui pernyataan sikap menjelang buka puasa bersama di kantor DPW Lampung. Menyatakan sikap mendukung Ketua DPW Provinsi Lampung Bapak Joli Sanggam sebagai calon Wagub 2018. DPD Perindo mendukung Joli Sanggam ambil bagian dalam Pilgub karena mesin partai sudah solid. Perindo sebelumnya turut memenangkan sejumlah calon dalam Pilkada serentak 2017. Joli Sanggam mengapresiasi dukungan DPD. Ia siap maju asal mendapat rekomendasi DPP. Kami melihat di kabupaten kota yang kemarin sudah melakukan pilihan Pilkada atau Pilgub, itu rata-rata yang didukung oleh Partai Perindo rata-rata menang. Yang kedua, mesin politik partai kami sekarang ini konsolidasi sampai ke akar rumput itu sedang kami kerjakan dan DPRT kami sudah terbentuk semua di Provinsi Lampung dan solid. Kita menyambut apresiasi kepada teman-teman DPD yang tentunya saya selaku Ketua DPW ketika diamanahkan seperti itu, ya kita sambut dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tentunya secara normatif atau aturan ini harus kita jalankan, baik secara internal maupun eksternal. Joli Sanggam tidak bisa menolak karena pencalonan dirinya merupakan aspirasi pengurus, kader, dan simpatisan. Dukungan pencalonan dibarengi dengan sosialisasi ke akar rumput. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung.